Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas materi mengenai kita perlu malu. Kalau menurut teman-teman, sama atau tidak sih antara malu dengan percaya diri itu? Karena malu itu kan merupakan salah satu bagian dari kepribadian kita. Dan terkadang orang-orang mengira kalau malu itu identik dengan tidak percaya diri. Benar atau enggak sih? Sebenarnya berbeda loh teman-teman antara malu dan juga percaya diri. Kalau malu itu, seseorang tidak berani melakukan sesuatu karena berbagai pertimbangan. Misalnya, tidak sesuai dengan norma atau aturan yang telah ditetapkan dalam suatu komunitas. Contohnya nih, kamu disuruh oleh teman kamu untuk berjoget di depan umum, padahal tidak dalam kondisi apapun. Nah, kamu merasa malu karena bagi kamu itu tidak sesuai dengan norma. Seperti itu. Atau kalau percaya diri itu, ia tidak berani melakukan sesuatu karena memang tidak mampu, atau karena pertimbangan lain selain norma. Misalkan, kamu disuruh maju ke depan kelas. Nah, tapi kamu gak mau melakukannya. Bukan karena kamu malu, tapi karena kamu tidak percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa faktor yang bisa membuat seorang malu dalam melakukan sesuatu. Yang pertama karena latar belakang keluarga. Nah, ia malu untuk melakukan sesuatu karena mungkin baginya latar belakang keluarganya itu bisa jadi buruk atau semacamnya. Selanjutnya pendidikan. Nah, contohnya nih teman-teman. Ketika kamu ingin melamar pekerjaan, kamu tidak yakin kalau kamu akan diterima oleh perusahaannya atau tempat kamu bekerja. Dan juga kamu merasa malu karena mungkin pendidikan orang lain lebih tinggi daripada kamu. Seperti itu. Nah, yang terakhir, nilai yang dianutnya. Padahal ya teman-teman, malu itu bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Kan tapi, kebanyakan dari kita menempatkan malu tidak pada tempatnya. Karena terlepas dari apapun hal yang membuat kita malu, malu merupakan sebagian dari keimanan kita. Jadi, malu yang bagaimanakah yang merupakan sebagian dari iman itu? Tentu saja, malu yang pada tempatnya. Kita perlu malu saat atau ketika kita terlambat. Contoh, kamu mempunyai janji dengan teman kamu untuk bertemu, tapi kamu terlambat karena kamu lupa dengan janji tersebut, atau terlambat ketika masuk kelas karena kesiangan bangun tidur. Nah, kejadian-kejadian tersebutlah yang seharusnya membuat diri kita malu. Coba, kalau teman-teman pernah terlambat masuk sekolah,
masuk ke kelas. Malu gak sih teman-teman melakukan hal tersebut? Kalau kita gak merasa malu, berarti kita termasuk orang yang kurang tahu malu loh. Nah, jangan ya teman-teman. Selanjutnya ialah berhutang. Nah, kadang-kadang nih, kalau uang jajan kita habis yang dikasih dari orang tua, karena kita kurang bisa untuk mengatur keuangan kita, akhirnya kita meminjam uang pada orang lain. Nah, mungkin karena kita terbiasa nih melakukan hal tersebut, akhirnya kita jadi cuek untuk meminjam uang kepada teman kita. Padahal bisa saja kan, kalau dia itu ternyata lagi membutuhkan. Seharusnya kita merasa malu kalau keseringan. Yang ketiga, meminjam barang. Kalau kita meminjam barang teman sesekali dan sangat membutuhkan, itu tentu saja boleh, karena hal tersebut itu wajar. Tapi, kalau kita meminjam barang teman dan tidak mau tahu apakah barang tersebut dibutuhkan oleh teman kita atau enggak, nah, kita harus tahu malu mengenai hal ini. Karena bisa saja kan teman kita merasa tidak nyaman. Yang keempat yaitu berbohong. Teman-teman tahu dong tentunya kalau berbohong itu dilarang, kecuali berbohong dalam hal yang positif. Misalkan, ada teman kamu yang sedang sedih atau sedang down keadaannya. Nah, untuk membesarkan hati orang tersebut, boleh kamu berbohong, karena hal itu wajar untuk dilakukan. Tapi, berbohong untuk menutupi sesuatu yang menjadi aib, itu tidak layak untuk dilakukan, apalagi merugikan banyak orang. Selanjutnya, melipat gandakan atau korupsi. Nah, mungkin perilaku ini biasanya pada para pejabat ya, yang melakukan korupsi baik dalam skala kecil ataupun besar. Akan tetapi, kalau kalian melakukan hal ini, tentu saja itu adalah perbuatan tercela. Korupsi nggak juga dong yang dilakukan oleh pejabat. Bisa saja kan kita melakukan korupsi. Nah, hal itu bagaimanapun juga segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan ya teman-teman. Lalu menyontek. Nah, di antara teman-teman ada gak nih yang menyontek kepada temannya atau menyontek menggunakan kertas kecil atau menggunakan handphone? Ada tidak nih? Nah, biasanya hal ini menjadi salah satu aktivitas yang dilegalkan oleh siswa, apalagi siswa yang tidak memiliki percaya diri dan juga pemalas. Tapi teman-teman, seharusnya kalau kita mencontek, kita harus merasa malu ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Dan bahkan seharusnya kita tidak merasa bangga dengan nilai yang kita dapatkan. Oke, nah kalau tadi saya sudah menjelaskan hal-hal apa saja sih yang seharusnya kita malu untuk melakukannya. Nah, sekarang kita tidak perlu malu ketika yang pertama berpendapat. Berpendapat itu merupakan salah satu cerminan yang menandakan pola pikir kita atau menggambarkan bagaimana sih pola pikir kita sebenarnya. Contoh, kalau di dalam kelas biasanya guru akan menyuruh siswanya untuk memberikan pendapat. Betul atau tidak nih teman-teman? Nah, karena kita malu, akhirnya kita tidak berani untuk berpendapat. Padahal ya teman-teman, bisa saja pendapat yang kita berikan itu lebih baik daripada pendapat yang lainnya. Atau pendapat yang kita sampaikan itu menggambarkan
tentang diri teman-teman kita yang berada di kelas. Seperti itu. Selanjutnya ialah maju. Kemajuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya proses perubahan pada diri kita. Jadi, kalau kita tidak berani untuk maju, diri kita nggak ada loh yang berubah. Tapi kalau kita berani untuk maju, maka kita akan tahu apa saja sih yang berubah dalam diri kita. Selanjutnya, berkreasi. Berkreasi itu nggak dilarang dalam bentuk apapun teman-teman. Karena dengan berkreasi akan terukur sejauh mana sih bakat yang kita miliki dalam suatu bidang. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkreasi ya. Yang keempat, mengakui kesalahan. Sadar gak sih teman-teman, terkadang antara kita dengan teman kita saat ada salah, entah diri kita yang enggan untuk mengakui kesalahan, atau orang lain yang tidak ingin mengakui kesalahannya kepada kita. Pasti kita sering merasakan hal tersebut. Padahal, dengan melakukan atau mengakui kesalahan itu, merupakan salah satu cerminan kebertanggungjawaban kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Tapi, kenapa sih jarang kita lakukannya? Atau, coba deh tanya kepada diri kalian sendiri. Kenapa sih kalian gak mau mengakui kesalahan? Tentu aja, pasti karena merasa malu ketika mengakui kesalahan tersebut. Padahal ini hal yang sangat baik loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih, ada salah baik kepada orang lain, orang tua, teman, ataupun siapapun itu, jangan malu ya untuk mengakui kesalahan. Selanjutnya, menolak. Sebenarnya, menolak itu sesuatu yang wajar. Dan kita tidak perlu merasa tidak enak hati ketika menolak seseorang. Karena dengan kita berani menolak, berarti menandakan bahwa kita memiliki ketegasan terhadap diri kita dan juga orang lain. Akan tetapi, ketika kalian menolak, jangan menolak dengan kata-kata yang kasar dan mencaci maki. Gunakan kata-kata yang lembut ya teman-teman, agar tidak menyakiti orang yang kalian tolak. Dan yang terakhir ialah bertanya. Pernah gak sih teman-teman mendengar pepatah, kalau malu bertanya, itu sesat di jalan? Nah, sebenarnya itu juga benar loh teman-teman. Coba deh, kalian ketika mengerjakan PR, kalian tidak mengerti dengan PR tersebut. Kalian malu bertanya kepada guru kalian, atau kalian malu bertanya kepada teman kalian. Akhirnya, kalian malah bingung sendiri, dan kalian tetap tidak mengerti dengan materi yang diberikan. Nah, jadi kalau kalian gak ngerti, tanya aja kepada teman kalian, atau kepada siapapun itu yang kalian anggap orang itu bisa mengerti. Nah, oke teman-teman, ini saja materi hari ini. Jadi, kita harus berani malu ya teman-teman. Maksudnya berani malu itu, berani malu untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, seperti terlambat, berhutang, minjam barang, ataupun hal yang lainnya. Dan tidak perlu malu ketika berpendapat, maju, mengakui kesalahan, menolak, ataupun bertanya. Baik, saya akhiri materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.